Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 1. Video kali ini akan membahas tentang binary search. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep dasar binary search serta dapat mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengertian binary search, 2. Binary search data yang sudah terurut, 3. Binary search data belum terurut. Topik pertama dan kedua akan dibahas pada video ini, sedangkan topik ketiga akan dibahas pada video kedua dari binary search. Mari kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu pengertian binary search. Binary search adalah pencarian data dengan mengelompokkan array menjadi bagian-bagian. Binary search hanya dapat diimplementasikan pada data yang sudah terurut baik secara ascending maupun descending. Proses binary search adalah menentukan posisi low, posisi high, posisi mid. Kemudian membuat perulangan selama nilai low selalu lebih kecil atau sama dengan high. Di dalam perulangan, maka akan melakukan proses pencarian membandingkan nilai yang dicari dengan nilai pada posisi mid. Proses pencarian pertama adalah apakah data yang dicari sama dengan nilai pada posisi mid. Maka data sudah ditemukan. Pencarian kedua adalah jika ternyata data yang dicari tidak sama dengan nilai pada posisi mid, apakah data yang dicari lebih kecil dari nilai pada posisi mid? Jika ya, maka proses pencarian akan bergerak ke arah sebelah kiri dari posisi mid yang ditandai dengan posisi high bergeser ke kiri atau high berubah menjadi mid minus 1 atau mid kurang 1. Sedangkan posisi low tidak pernah berubah. Pencarian ketiga, jika ternyata data yang dicari lebih besar dari nilai pada posisi mid, maka proses pencarian akan bergerak ke arah kanan dari posisi mid yang ditandai dengan posisi low bergeser ke kanan atau low berubah menjadi mid ditambah 1, sedangkan posisi high tidak pernah berubah. Selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui pengertian dari binary search, mari kita masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu binary search dengan data terurut. Misal di sini terdapat array integer dengan jumlah elemen 5 yang sudah ada isinya. Sesuai dengan langkah-langkah pencarian binary search, maka teman-teman harus menentukan posisi low, posisi high, dan posisi mid, serta perulangannya. Low merupakan elemen paling kecil dari array, yaitu A0. High merupakan elemen paling besar dari array, yaitu A4. Sedangkan mid merupakan penjumlahan indeks elemen paling kecil dari array ditambah indeks elemen paling besar dari array dibagi 2, yaitu 0 ditambah 4 yang menghasilkan 4, kemudian dibagi 2 sehingga hasil akhirnya adalah 2. Sedangkan perulangan pemeriksaan akan terjadi ketika nilai low lebih kecil sama dengan high. Selama nilai low lebih kecil sama dengan high, maka akan terus dilakukan proses pencarian sampai nilai low lebih besar dari nilai high, baru perulangan berhenti. Langkah berikutnya adalah melakukan proses pencarian. Misalnya yang dicari adalah nilai 2 yang akan disimpan ke dalam variabel X. Proses pencarian pertama adalah memeriksa apakah nilai X sama dengan nilai pada posisi mid. Jika ya, maka data sudah ditemukan. Jika tidak, maka akan melakukan proses pencarian kedua. Apakah nilai yang dicari lebih kecil dari nilai pada posisi mid, atau nilai X lebih kecil dari mid? Jika ya, proses pencarian ke sisi kiri dari nilai mid ditandai dengan nilai high berubah menjadi mid dikurang 1, yang otomatis nanti juga akan merubah nilai mid. Sedangkan nilai low tetap tidak berubah. Jika tidak, maka akan melakukan proses pencarian ketiga, yaitu apakah nilai yang dicari lebih besar dari nilai pada posisi mid, atau nilai X lebih besar dari mid. Jika ya,
Proses pencarian ke sisi kanan dari nilai mid ditandai dengan nilai low berubah menjadi mid ditambah 1, yang otomatis nilai mid juga akan berubah. Sedangkan posisi high tetap tidak berubah. Dalam kasus ini ditemukan bahwa nilai X lebih kecil dari mid, yaitu 2 lebih kecil dari 7. Maka pencarian berjalan ke arah kiri dari posisi mid. Saat ini low masih pada posisi 0, sedangkan high yang tadi berada di posisi 4 maka bergeser ke posisi 1 atau nilai mid berkurang 1. Sehingga terjadi perubahan nilai mid yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Karena integer maka nilai tengahnya adalah 0. Tidak ada pembulatan ke atas. Selanjutnya akan diperiksa ulang kembali karena masih dalam proses perulangan, yaitu kondisi low lebih kecil sama dengan high. Dari pemeriksaan pertama yaitu apakah nilai X sama dengan nilai mid, pemeriksaan kedua yaitu apakah nilai X lebih kecil dari nilai mid, atau pemeriksaan ketiga yaitu apakah nilai X lebih besar dari nilai mid. Dalam kasus ini ditemukan bahwa nilai X sama dengan mid, yaitu 2 sama dengan 2. Bernilai true, maka data ditemukan. Mari kita lihat proses pencarian yang lain. Misal yang dicari 14, yang akan disimpan ke dalam variabel X. Proses pencarian pertama, apakah nilai X sama dengan nilai pada posisi mid? Jika ya, maka data sudah ditemukan. Jika tidak, maka melakukan pencarian kedua. Apakah nilai yang dicari lebih kecil dari nilai pada posisi mid? Atau nilai X lebih kecil dari mid? Jika ya, maka nilai high berubah menjadi mid dikurang 1, yang otomatis nilai mid akan berubah. Sedangkan nilai low tetap tidak berubah. Jika tidak, maka melakukan pencarian ketiga. Apakah nilai yang dicari lebih besar dari nilai pada posisi mid? Atau nilai X lebih besar dari mid? Jika ya, maka nilai low berubah menjadi mid ditambah 1, yang otomatis nilai mid juga akan berubah, sedangkan nilai high tetap tidak berubah. Dalam kasus ini ditemukan bahwa nilai X lebih besar dari mid atau 14 lebih besar dari 7. Maka pencarian berjalan ke arah kanan dari mid. Saat ini high masih pada posisi 4, sedangkan low bergeser dari posisi 0 ke posisi 3 atau nilai mid bertambah 1. Sehingga terjadi perubahan nilai mid yaitu 3 ditambah 4 yang menghasilkan 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3,5. Karena integer maka nilai tengahnya adalah 3. Tidak ada pembulatan ke atas. Selanjutnya akan diperiksa ulang kembali, yaitu pertama apakah nanti nilai X sama dengan nilai mid. Pemeriksaan kedua yaitu apakah nilai X lebih kecil dari nilai mid. Pemeriksaan ketiga yaitu apakah nilai X lebih besar dari nilai mid. Dalam kasus ini ditemukan bahwa nilai X sama dengan mid, yaitu 14 sama dengan 14, maka data ditemukan. Algoritma binary search urut ascending adalah sebagai berikut. Sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu nilai top, high, dan mid. Dalam video ini tidak dimasukkan ke dalam algoritma. Kemudian, lakukan perulangan selama low lebih kecil sama dengan high. Di dalam perulangan, cari posisi mid, kemudian lakukan pemeriksaan pertama. Jika X sama dengan nilai mid, maka data ditemukan. Jika tidak, lakukan pemeriksaan kedua. Jika X lebih kecil dari mid, maka high berubah menjadi mid dikurang 1. Jika tidak, lakukan pemeriksaan ketiga, yaitu jika X lebih besar dari mid, maka low berubah menjadi mid ditambah 1. Setelah teman-teman sudah mengetahui bagaimana melakukan pencarian dengan menggunakan binary search, maka yang teman-teman harus ingat adalah binary search mencari data dengan dikelompokkan. Binary search hanya bisa dilakukan jika data sudah terurut baik secara ascending, mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, maupun descending, mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Teman-teman harus ingat bagaimana proses binary search, yaitu menentukan posisi low, yaitu indeks elemen paling kecil,
menentukan posisi high yaitu indeks elemen paling besar, menentukan posisi mid yaitu menambahkan indeks elemen paling kecil dengan indeks elemen paling besar yang hasilnya kemudian dibagi dua, kemudian membuat perulangan dengan kondisi nilai low harus lebih kecil sama dengan nilai high, di mana nanti dalam proses perulangan akan dilakukan 3 proses pemeriksaan. Yang pertama, memeriksa apakah nilai yang dicari sama dengan nilai posisi mid, maka data ditemukan. Yang kedua, memeriksa apakah nilai yang dicari lebih kecil dari nilai posisi mid, maka high bergeser ke kiri atau high berubah berdasarkan mid dikurang 1, sedangkan low tidak berubah. Pemeriksaan ketiga adalah memeriksa apakah nilai yang dicari lebih besar dari nilai posisi mid, maka low bergerak ke kanan atau low berubah dari mid ditambah 1, sedangkan high tidak berubah. Sekian video bagian pertama ini mengenai pengertian binary search dan proses pencarian binary search dengan data terurut. Semoga teman-teman dapat memahami tentang proses binary search data terurut dan dapat mengimplementasikannya pada program. Teman-teman dapat melanjutkan ke video berikutnya mengenai proses pencarian binary search pada data tidak terurut. Salam Budi Luhur.